Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yos, ini adalah segmen full shop untuk 1048. Tapi sebelum mulai, Mimin mau ngucapin selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke dah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Dimulai dari cover story yang menunjukkan sosok Broly beserta Cracker sedang melihat menggunakan cermin. Mereka pun melihat sosok Ichichi dan Reiju, dan keduanya adalah orang yang telah menyusup lagi ke wilayah Big Mom. Lanjut masuk ke cerita. Di sini masih melanjutkan adegan di chapter lalu, di mana Luffy sudah membuat bogem raksasa yang sangat besar, dan dia pun sudah mengunci pergerakan Kaido. Kaido yang sudah berubah menjadi naga menatap bogem raksasa Luffy tanpa rasa takut, seolah dia bisa mengatasi serangan itu. Selanjutnya Luffy mulai persiapan menyerang. Bogemnya mundur ke belakang untuk mendapatkan beberapa gaya tolakan, seperti ketika Luffy akan menggunakan teknik Kongan. Dan karena tangan Luffy kali ini sangat besar, pergerakan untuk persiapan ini juga bisa terlihat lambat. Sementara itu Kaido mulai menggunakan sebuah teknik baru, teknik yang belum pernah diperlihatkan hingga saat ini, dan itu sangat mengerikan guys. Ya, naga itu mengeluarkan api dari mulutnya, tapi kali ini bukan untuk menyembur, tetapi untuk menyelimuti tubuhnya. Tubuh naga Kaido pun perlahan-lahan berubah jadi membara. Ya, dengan kekuatan api inilah Kaido akan melawan bogem raksasa dari Luffy. Lanjut poin kedua, kita masuk ke adegan flashback. Ternyata itu adalah flashback untuk 20 tahun yang lalu, tepat ketika Oden sudah dieksekusi. Di sini para Akazayanen terlihat melarikan diri dari tempat eksekusi untuk menuju kastil Oden. Lalu ada sosok wanita yang menangis, entah dia Kozuki Toki atau bukan, di sini belum ada konfirmasinya. Selanjutnya Orochi sudah tahu bahwa para Akazayanen akan menuju kastil Oden untuk menyelamatkan seseorang, yaitu pewaris Oden, Kozuki Momonosuke. Kaido pun memutuskan untuk mengejar ke kastil dengan niat akan menghabisi Momonosuke. Lalu tak lama kemudian para daimyo muncul di lokasi Orochi dan Kaido. Jelas mereka ingin melawan. Tapi Orochi yang tak punya jiwa kesatria malah memberikan penawaran kepada para daimyo itu, mau tunduk di bawah perintahnya atau terus melawan. Para daimyo yang pemberani tentu memutuskan untuk melawan. Keempat daimyo itu adalah Yasuie dan juga ketiga samurai yang ditemui Yamato di dalam gua. Lalu Kaido berubah menjadi naga dan siap menghadapi keempat daimyo itu. Semburan api dari Kaido membuat para daimyo kerepotan. Mereka pun dapat dikalahkan tanpa memberikan perlawanan yang berarti. Orochi mengolok-olok para daimyo dan mengatakan bahwa mereka semua lemah. Tapi para daimyo itu berpikir seandainya tidak ada Kaido, Orochi itu bukanlah apa-apa. Nah, setelah pertarungan berakhir, Kaido menangkap keempat daimyo dan juga para samurai Wano yang masih mau melawan. Mereka pun direncanakan akan menjalani kerja paksa untuk membuat senjata ataupun bercocok tanam. Nah, itu adalah poin tentang flashback ya. Dan lanjut kita akan masuk ke poin ketiga. Di sini menunjukkan sosok Orochi yang sudah siap untuk menyerang Hiyori. Ya, wujud Suan Orochi semakin diselimuti api. Sepertinya dia memang sudah tak bisa memadamkan api itu dan bersiap akan mati di tempat itu juga. Orochi pun akan menyerang Hiyori dan mengatakan dia akan minum-minum bersama dengan Hiyori di alam baka. Nah, sementara itu Hiyori terlihat pasrah. Dia menutup matanya dan tidak memberikan perlawanan. Tapi tiba-tiba terdengar suara seseorang yang mencabut pedangnya. Orochi pun menyadari hal itu dan dia menoleh ke arah suara itu. Lalu dalam sekejap kepala Zuan terakhir Orochi sudah meninggalkan tempatnya. Dan yang telah melakukan hal itu adalah Kyushiro alias Denjiro. Ya, akhirnya setelah sekian purnama tidak muncul, Denjiro kembali untuk menyelamatkan Hiyori dan juga menghabisi Orochi. Bersamaan dengan aksi Denjiro itu diperlihatkan sebuah harapan yang tertulis pada lampion yang sedang terbang. Sepertinya harapan itu bertuliskan agar Orochi tidak ada lagi.
Nah, lanjut ke poin 4. Di sini kita kembali pada pertarungan Luffy versus Kaido. Setelah menyelimuti api ke tubuhnya, naga Kaido berubah menjadi lebih besar dan lebih membara. Ya, Kaido bisa dikatakan sudah berubah menjadi naga api, dan segala sesuatu yang mengenai tubuhnya akan meleleh. Naga itu pun siap untuk adu serangan melawan Luffy. Tapi Luffy tidak gentar. Dia mengatakan bahwa kakek Hyogoro telah mengajarinya teknik Haki Ryuo, dan saat ini Luffy juga bisa menyerang tanpa menyentuh. Nah, di sini muncul sedikit flashback juga yang memperlihatkan proses latihan Luffy bersama kakek Hyogoro ketika mereka sedang berada di Udon. Selanjutnya, pukulan Bokem raksasa Luffy meluncur. Teknik Luffy kali ini punya nama yang berkaitan dengan Hanuman atau monyet dalam mitologi. Sementara itu, dengan menggunakan tubuh berapinya, Kaido menerjang Bokem Luffy. Serangan yang digunakan Kaido ini bernama Flaming Bagua. Nah, akhirnya terjadi benturan energi yang super besar di atap Onigashima yang membuat langit terlihat cerah, karena ini juga merupakan bentrokan antar elemen alam. Kita tahu bahwa Luffy menggunakan Hausoku Haki yang digabung dengan elemen petir, sementara Kaido menggunakan Hausoku Haki yang juga digabung dengan elemen api. Benturan api dan petir bisa menimbulkan cahaya yang terang di langit. Nah, benturan teknik Luffy dan Kaido ini berjalan cukup lama. Luffy berusaha keras mendorong Kaido dengan Bokem raksasanya, sementara naga berapi Kaido membuka mulutnya dan mendorong ke atas. Saat ini ukuran kepala naga Kaido sudah hampir sama dengan Bokem raksasa Luffy. Lalu ketika bentrokan terjadi, terlihat ada salah satu harapan lagi yang tertulis pada lampion yang terbang. Entah apa tulisannya sih, tapi sepertinya itu berkaitan dengan Kaido. Nah, kembali ke benturan energi. Luffy makin semangat untuk mendorong Bogemnya. Dia pun berteriak untuk mengeluarkan kekuatan yang lebih besar. Kilatan cahaya dari bentrokan energi juga semakin besar. Kita bisa melihat bahwa area cahaya bentrokan itu bahkan berkali-kali lipat lebih besar daripada kastilnya Kaido, bahkan pulau Onigashima itu sendiri. Sementara itu, Kaido terlihat sudah menutup mulutnya, tapi bukan berarti dia berhenti menyerang. Kaido masih terus berusaha melawan serangan Luffy. Dan chapter ini pun ditutup dengan adu serangan Luffy versus Kaido yang semakin membesar. Oke, itu adalah full stop untuk kali ini ya. Memang masih ada beberapa poin yang belum muncul. Misalnya aksi Momonosuke yang akan berusaha memindahkan Onigashima. Dan untuk review lengkapnya mungkin akan Mimin upload seperti biasa di segmen real reviewnya setelah seluruh isi chapternya rilis. Dan kabar baiknya minggu depan tidak libur guys, alias lanjut. Yosa, Mimin atau Hayato, terima kasih. Oke, sampai sini aja video kali ini ya. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa kasih like-nya dan subscribe channel Atau Hayato. Yo!